ini sekali sesuai dengan perkataan dia ya, yaitu bawakan dalil dan dalil yang beliau pahami ternyata itu hanya merujuk kepada dua, Al-Quran yang dipahami secara otodidak sendiri, kemudian hadis yang dipahami secara otodidak sendiri. Sementara yang kita lihat dari awal diskusi sampai dia kabur itu ternyata kok masih menukil pendapat-pendapat ulama. Lalu mana dalil yang mau disodorkan? Nah, perihal yang tadi hadis yang beliau coba bawakan bahwasanya Nabi ya itu mencaci ya, itu saya rasa perlu dibuktikan, dan tadi Habib Makmur sudah jawab, itu adalah berita bohong karena selama ini tidak ditampilkan baik daripada hadis itu. Nah, ini perlu orang-orang Syiah yang ada di bawah sampaikan kepada Ibnu Syihab, Ustadz Ibnu Syihab yang terhormat, yang menggaung-gaungkan dalil ternyata masih pakai kitab-kitabnya para ulama. Mana yang disebut dalil yang menurut beliau sendiri dalam Al-Quran kemudian langsung diterjemahkan atau dipahami secara otodidak sendiri. Inilah salah satu cacat pemikiran yang dikembalikan kepada Ibnu Syihab itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Masun. Siap. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silakan antum naik mau neruskan pemahaman Ustadz Ibnu Syihab atau bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sholli alaihi. Gimana terus? Jadi saya menilai itu ini bukan dialog, tapi merujuk pada ulama masing-masing begitu. Jangan gini, waduh, gini. Ini sampai informasi ya, Ustadz. Kita nggak nerima mau itu hasanah, ya. Ini diskusi kalau antum memang bawa pemahamannya Ibnu Syihab, silakan datangkan referensi atau narasinya. Jadi begini, satu, tadi sudah dikatakan sama Ustadz Hitam, Ibnu Syihab ini sudah keliru-keliru menjelaskan. Banyak kebohongan-kebohongan di sana. Termasuk tadi memelintir terkait beberapa riwayat yang mengenai nasabnya Sayyidina Abu Bakar. Itu sudah ada kesalahan, kekeliruan penjelasan. Karena mau bicara mantum Ustadz Hitam. Jadi kalau mau berdialog itu harus paham etika dialog, harus menggunakan argumentasi yang sama-sama disepakatin oleh kedua belah pihak. Bukan nanti Ustadz Ibnu Syihab itu mengeluarkan argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, yang lawan diskusinya mengeluarkan perkataan ulama yang tidak dipercayai oleh Ibnu Syihab. Itu kan lucu, bukan dialog. Itu gak akan pernah ketemu. Begitu. Riwayat yang dipahami sendiri itu salah, itu Ustaz. Bentar, saya gini. Secara sendiri. Ini nih. Saya layani enggak apa-apa. Nah, jadi ya sampean tadi menyampaikan kalau Ibnu Syihab di situ membawakan Al-Qur'an sebagaimana tadi disampaikan, maka setidaknya harus sama-sama Al-Qur'an. Saya tanya, emang tadi Ibnu Syihab menyampaikan Al-Qur'an apa? Umpamanya dialog mengeluarkan hadis contohnya. Itu pakai hadis, bukan perkataan ulama. Ulama yang diungkapkan oleh antum itu belum tentu Ibnu Syihab itu mengambil dari ulama tersebut. Begitu, itu namanya etika dialog. Contohnya ya, seperti kita berdialog dengan orang Kristen, kita itu harus pakai kitab Injil dong. Untuk membuktikan kebenaran Islam itu pakai kitab Injil. Kalau kita berdialog dengan orang Kristen pakai kitab Al-Quran kan lucu namanya. Nah itu namanya kita itu harus belajar etika berdialog. Begitu. Kapan Bang Abid mau nyium kaki saya? Tadi katanya udah sepakat tadi. Antum kan lari tadi, saya mau cium, antum lari ya udah. Iya, gimana udah saya maafkan. Jadi begini, ketika sampean gini. Saya kok nggak suka ya. Saya nggak suka gini. Teman-teman yang di bawah ini biarkan yang di atas ini berdiskusi biar tidak tumpang tindih ya,
kalau nanti mau berbicara mohon izin dulu sama moderator, atau nanti saya naikkan si Hitam saya turunkan gitu biar nanti tidak rancu gitu. Ya, monggo silakan Ustaz Hitam. Ya, jadi seperti ini Pak Abid. Tadi sampean menyampaikan bahwasanya ketika Ibnu Syihab di situ menyampaikan narasi sebagaimana Al-Quran, maka harus pakai Al-Quran. Kalau misalkan ditanggapi dengan ulama itu tidak bisa. Pertama, perlu disampaikan setiap diskusi Pak Abid, Ibnu Syihab itu membawakan dua redaksi, membawakan Al-Quran juga kalam ulama. Itu kalau sampean update ketika diskusi dengan Ibnu Syihab. Yang kedua, ketika sampean mengomentari diskusi yang tadi, Ibnu Syihab sedikit pun tidak menyampaikan apa, tidak menyampaikan dalil Al-Quran dan dalil Al-Quran, tidak ada. Lah, terus yang kedua, sampean menyamakan kalau kita itu diskusi dengan apa? Dengan Kristen, ya harus pakai Kristen, harus sama-sama Kristen. Masalahnya kita sekarang itu diskusi sesama Islamnya yang sama-sama sumbernya Al-Quran dan hadis. Jadi jangan disamakan dengan itu. Nah, ini kan nalarnya sudah berantakan kalau disamakan dengan Jangan diskusi. begitu, belum apa-apa sudah nalarnya berantakan. Itu bukan diskusi itu. Ini terus saya belum jawab masih berantakan. Itu kan namanya memojokkan, nggak boleh itu. Oh, yang Maksudnya benar contohnya diskusi begini nih, bagaimana? Ustadz Hitam. Kalau umpamanya sesama Islam itu kan banyak pahaman. Jadi kita itu kalau beda fahamnya Ustadz Ibnu Syihab itu dengan ulama tidak mengikuti ulama versi Anda, itu berarti kita itu harus sama dalil yang disepakatin. Contohnya Al-Quran kan sepakat. Kita mereka antara aliran itu kan gitu cara dialog. Dan hadis itu kan banyak, ada hadis yang nggak disepakati dan disepakati. Kita itu milih jalur dialog itu yang sama-sama sepakat antara dua belah pihak. Itu namanya etika dialog muttafaqun alaihima, begitu, itu syaratnya. Itu enak nantinya ketemu dialognya. Muttafaqun Ini lah, itu malah cacat pikir itu. Itu malah sudah cacat ini Ustaz. Cacat pikir itu, ya. Bisa bertanya terhadap beliau. Etika dialog itu harus disepakati oleh kedua belah pihak biar ketemu. Gini Pak Abid, antum memposisikan Ibnu Syihab untuk berdebat langsung Al-Quran vs Al-Quran vs pemahaman orang per orang. Itu apa otoritasnya Ibnu Syihab? Mustahid bukan, orang fakih bukan. Makanya moderator, makanya kan jelas kan, antum bukan mau berdebat, katanya mau berdebat, tapi kok gitu mau memvonis ini itu, gimana? Begini dari dulu mulai merasa benar sendiri itu gak bisa, itu percuma. Ustadz Abid, jangan baper di atas Bapak Abid. Jadi begini, kita itu diskusi bersama dan kita santai. Jadi Ustadz Ibnu Syihab di situ menerima sebagaimana kita sampaikan. Yang kedua, emang boleh memahami Al-Quran secara tekstual, itu boleh. Nah itu masih pakai pendapatnya sendiri kan? Aduh, gimana? Ini aja host usul. Ini Misalnya dia. Mas Abid ini mewakili melanjutkan Ibnu Syihab bahas masalah nasabnya Sayyidina Abu Bakar tadi sama Ustadz Hitam. Jadi biar nggak kemana-mana. Gimana host? Ayo, sepakat nggak? Ya, artinya saya berdiskusi dengan sampean sekarang, gimana alurnya? Ayo. Gimana? Coba kalau sampean begitu terus nanti Ibnu Syihab bicara ngutip Al-Quran dan hadis. Sekarang saya nantang untuk berdiskusi dengan sampean, ingin tahu cara diskusinya. Ustaz, nanti dikutip ulama. Emang sampean faham ulama? Kan repot. Itu bukan diskusi antum itu. Nah, makanya saya sekarang mengajak Anda ini tidak pernah paham ya dalam jalur diskusi seperti apa. Yang pertama satu ya, Abid, kalau Anda pahami, Ibnu Syihab itu ketika kita labelkan ini judul Aswaja PSIA, dia nggak akan terima. Beliau katakan beliau Sunni. Di dalam kita, itikot kita ya, kemudian di dalam kita bermadhab, dalam ahli sunnah wal jamaah itu menggunakan 4. Al-Quran,
hadis, ijma dan qiyas. Nah, itu kan Sementara bukan Ibnu Syihab, dialog kan. sebentar dulu, sebentar. Bukan dialog itu, Sementara ceramah. Ibnu Syihab ini, sebentar. Di dalam memahami Al-Qur'an itu sendiri harus dong pakai kaidah para ulama. Makanya tadi host tadi tanya tingkatnya daripada Ibnu Syihab untuk membahas Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dia itu bukan mujtahid. Wong saja dalam pemikiran saja sudah keliru, apalagi memahami Al-Quran sama sendiri. Bagi Bang Abi. Kalau menurut sampian keliru, ngapain sampian berdialog? Sampian pasti Yang keliru. minta keliru ya, kita kan ada persetujuan. Di bawah ada yang tapping, siapa yang menjamin pendapat ulama tentang Quran benar? Kalau pendapat ulama belum tentu benar, apalagi pendapatnya Ibnu Syihab. Nah itu kan bukan dialog itu. Selalu gitu, itu kan pembodohan itu. Bukan Kayak pembodohan Pak Adi. Gini Pak Adi, justru Izin sebentar, Pak Abid. begini nih cara Al-Quran nih ya. Iya. Kul hatu Abid. burhanakum in kuntum shodiqin. Burhan itu dalil, kita itu harus fokus ke dalil, bukan menurut saya, ulama saya. Semua itu punya ulama begitu. Ini kayak liberal ini milik liberal ini. Ini nggak ini nggak layak, nggak memenuhi syarat kriteria untuk jadi dialog di sini. Artinya kriteria aja Nggak nyampe. Nah itu Oke, kan menjelek-jelekan. izin, Abid. Hapus itu. Sebentar. Habib Nabi Sebentar, Muhammad izin. hapus saja langsung Anda. Jadi begini Anda Pak pakai Abid, Al-Quran artinya Fadal. kalau di situ dipaksakan secara tekstual dalam Al-Quran, saya yakin Pak Abid ini Islam dan beliau itu sholat. Lah apakah ada keterangan di dalam Al-Quran perihal mengenai masalah rukun, syarat rukun sholat ada ya? Di hadis kan Al-Quran dan hadis argumentasinya gimana? Berarti Al-Quran tidak lengkap berarti. Al-Quran dan hadis, astagfirullah kok nggak Iya, lengkap? berarti kalau di Al-Quran ada tidak keterangan syarat rukun sholat ada tidak? Di hadis perinciannya kan saya jawab ke Mas Pertanyaan Zina. saya, Waduh, Pak Abdi, Tapi ya, Pak Hasani Abdi, ini kok kayak Rofita ya suaranya ini. biar ya, artinya biar ini kebelenggunya nampak sendiri. Jadi saya Nah, nanya, itu. Ini apa saya itu lawan berapa? Ini 1, 2, dengan 3, saya, 4, dengan 5, 6, 7. ya, Aduh, jangan merasa Ini dialog dikeroyok. apa ini Santai, keroyokan ini? santai. Kita pakai etika Ya, semua. santai. Kita dialog. Dikeroyok. Eh, Nggak berkapasitas. izin sebentar. Fadal. Ustadz Hapus izin sebentar. Nah, ya, jadi ketika harus boleh tualkan ada tirang perihal syarkun sholat dalam Al-Quran. Ada tidak? Di hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Ya, iya. Saya tidak tanya di hadis, di Al-Quran ada tidak? Nggak ada jawaban saya di hadis. nggak Masa ada. itu diperinci Di hadis kayak ada ya? kita? Ya. Di Al-Quran tidak ada, di hadis ada seperti itu ya. Iya. Betul. Nah, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Halo? Nggak lengkap dijelaskan oleh hadis gitu. Jadi Al-Quran itu mujmal. Subhanallah. Berarti ada kekurangannya berarti Al-Qurannya. Lah siapa? Berarti ada kekurangannya Al-Quran berarti ya. Lah antum gimana nanya sendiri dijawab sendiri. Lah, ini pertanyaan saya ketika sampean mengatakan di Al-Quran tidak ada keterangan apa, keterangan syarat rukun sholat, sementara yang ada cuma di hadis, berarti Al-Quran itu ada kekurangannya, harus disempurnakan hadis, berarti Al-Quran itu berkurang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kan kata Al-Qur'an. Jadi Artinya apa itu? Artinya apa itu? Apa itu artinya? apa yang diperintah oleh Rasul itu ambillah. Kira gitu kan? Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan, kan begitu kan. Jadi Al-Qur'an itu aslinya ya, pemahaman saya itu ya Rasulullah itu adalah Al-Qur'anun Natiq gitu. Jadi maksud ana itu Al-Quran difahami dengan hadis gak sempurna, itu pertanyaan Anda sendiri dijawab sendiri begitu kan. Berarti Al-Quran dan hadis itu satu ya? Ya, berarti Itu kan. Al-Quran dan hadis itu satu. Satu, jadi Nabi itu Al-Quranun Natiq begitu. Oh, berarti baginda Nabi itu Al-Quran berarti? Quranun Natiq, penjelas Al-Quran, astagfirullah. Oh, Itu aja berarti gak paham. Al-Quran itu
ada dua, ada Al-Quran yang natik, ada yang ghairun natik, berarti betul. Iya. Ada yang qadim, ada yang tidak Nah. qadim berarti. Lo bukan, contohnya begini. Aduh, gimana Dalam lagi? Al-Quran, Ini belum denger jelas. ini. Akimis sholata. Akimis sholata. Jawab dulu pertanyaan saya, Pak. Akimis sholata. Dirikanlah sholat. Terus gimana cara Iya. melaksanakan sholat itu? Nabi mengajarkan. Nah, Nabi itu aslinya mengajarkan kandungan Al-Quran. Begitu. Makna dari ayat-ayat yang belum terperinci. Ya, berarti- Contohnya nih, biar antum tahu nih. Dalam ilmu kedokteran ya. Kedokteran. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Itu siapa yang mengetahui ilmu kedokteran itu? Ilmu, seluruh ilmu itu ada di Al-Quranul Karim. Cuman itu yang Quranun Natik yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad gitu. Ya, ya. Ya, Itu gak makanya usah Ustaz Abi. dipertanyakan gitu. Ya, santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ketika sampean menyampaikan Ustaz Hitam, semuanya guru-guru di sini minta maaf izin. Beliau bukan kelasnya panjenengan Ustaz Hitam, lanjut. Dengan saya aja Ustaz Ya, Hitam siap. yang bodoh ini. Ya, yang tidak apa-apa, bodoh. ini hiburan bagi saya, Pak. Iya, Apa, ini betul. beliau. Dengan saya ini yang bodoh, yang fakir ini. Membodohkan tapi gak tahu itu. Ya. Gini semuanya ya, saya 1 menit izin boleh nanti turun Yai. Boleh izin ya semuanya guru-guru semua. Iya, saya tanya Bang Abidi, panjenengan kalau di hukum fikih ngikuti apa? Mazhab apa panjenengan? Imam Ja'far Shadiq. Nah, sudah ini jelas Ustaz Hitam. Baik, bentar. Biar ini tugas saya. Mohon maaf, tugas saya. Oke, Imam Ja'far Shadiq ya. Saya turunkan di bawah. Saya turunkan di bawah. Saya di bawah aja. Enggak apa-apa, bagus kan? Enggak gantian. Imam Ja'far Shadiq ngarang kitab apa, Bang Abidi? Keroyokan ini. Aduh. Katanya face to face ini sudah keroyokan. Nanti dibilang Ustadz Ibnu itu gak melalui framing gitu. Kayak ini nih saya nilai Sekarang oleh orang nih. Bukan dialog. Sekarang Ingat satu Yai yang di bawah diam. Yang di bawah diam Mungkin yang di semua. bawah diam. semua. Artinya kalau di atas berbicara itu ya mungkin yang di bawah diam dulu. Harga yang di atas. Yang di bawah diam semua. Monggo silakan. Saya berarti ya. Oke, monggo. Lanjut Jadi tadi saudara Abid bilang mazhabnya mazhab Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Mazhab itu kan ada orang ulama mujtahid, ijtihad-ijtihadnya dikumpulkan dalam satu karya. Kemudian karyanya itu menjadi rujukan ijtihad dari person tersebut yang akhirnya jadi namanya mazhab. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Abid. Bang Abid madhabnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ijtihadnya Imam Ja'far As-Shadiq itu di karya Imam Ja'far As-Shadiq yang mana dikumpulkan? Lanjut. Itu antum kan bertanya kan Bib ya? Iya, saya tanya. Nah, antum itu bertanya, saya akan menjawab sekaligus tidak setuju dengan pertanyaan Anda. Begini, yang dikatakan mazhab itu, contohnya saya itu menurut Ana ya, karena antum bertanya, jadi hargai pendapat saya gitu kan. Menurut saya, contohnya saya itu mengikuti mazhab Rasulullah gitu kan. Menurut saya itu gak salah. Tapi Rasulullah mengikuti arah jalannya Rasulullah gitu kan. Bukan berarti Rasulullah itu harus berijtihad. Beliau itu mazhab Rasulullah itu mazhab wahyu gitu. Jalan gitu kan, jalan yang benar. Kalau setelah Rasulullah saya itu mengikuti mazhab Imam Ali. Jadi ketika saya mengikuti mazhab Rasulullah bukan berarti saya itu harus mengatakan apakah Rasulullah punya kitab, dan kita semua sepakat Rasulullah itu tidak punya kitab yang ditulis sendiri gitu kan, tapi ada penulisnya gitu kan, namanya itu. Contohnya ya, yang kita sepakati itu dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu bahwasanya salah satu penulis wahyu itu pengumpul paling tersempurna dengan asbabun nuzulnya itu adalah tentang masalah Al-Quran itu Mushaf Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu. Nah, ketika Imam Ja'far Shadiq itu seperti Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau itu tidak harus menjadi imam mazhab itu.
itu harus mempunyai kitab, tapi yang menulis seperti sebagaimana halnya Rasulullah, sahabatnya yang menulis, gitu kan. Nah, Imam Ja'far itu adalah para sahabatnya juga yang menulis, maksudnya para murid-muridnya, para syiahnya, pengikutnya, begitu kan. Baik, sudah. Baik, satu kali lagi ya. Oke, sepakat. Imam madhab itu harus nulis, atau kalau nggak gitu ijtihadnya dikumpulkan oleh muridnya yang menulis. Itu tadi ya kesimpulannya ya. Iya, ya. Sekarang siapa kitab muridnya Imam Ja'far yang Anda jadikan rujukan dalam madhab Ja'far ini? Murid langsungnya Imam Ja'far ya. Bukan orang yang nggak ketemu Imam Ja'far. Yang nulis kitab mengumpulkan tentang ijtihad-ijtihadnya Imam Ja'far As-Shadiq. Kitab apa judulnya? Siapa pengarangnya? Lanjut. Ana jawab ya, Beb ya. Silakan. Antum jangan membantah ya. Boleh loh. Maksudnya Antum jangan jawab dulu. salahkan dulu, hormati jawaban saya gitu kan. Kan gitu cara dialog, Beb. Ya. Paham, oke. Sebagaimana halnya Nabi Muhammad, Beb. Jadi para sahabat Imam Ja'far itu dulunya itu mencatat apa-apa yang difatwakan lah. Walaupun fatwa itu kalau menurut pemahaman Ana itu bukan fatwa tapi adalah ilmu laduni gitu kan. Jadi fatwa-fatwa, perkataan-perkataan Imam Ja'far itu adalah sumber hukum Islam begitu kan. Itu dicatat oleh murid-muridnya itu. Salah satu murid beliau itu Abu Hanifah gitu kan. Sampai Imam Hanafi itu berkata, laulas sanatan lahalakan Nu'man gitu kan. Sekiranya bukan karena 2 tahun aku berguru kepada Imam Ja'far itu, niscaya aku akan celaka Nu'man gitu kan. Nah, gitu Imam Ja'far itu punya murid-murid. Jadi di dalam sejarah itu yang disepakati oleh kita, oleh umat Islam itu baik di kalangan Syiah dan madhab itu maksudnya madhab Ahlus Sunnah itu, muridnya Imam Ja'far As-Shadiq itu dicatat dalam sejarah itu minimalnya 4.000 para terpelajar itu. Salah satunya Jabir bin Hayyan dalam ilmu kedokteran itu dan matematika itu kan. Terus di dalam ilmu fikih itu Imam Abu Hanifah, Mu'min At-Tak itu. Jadi Imam Ja'far itu muridnya dari semua kalangan, bahkan dari ateis. Dalam perkuliahan beliau, ibaratnya beliau itu mengajarkan berbagai cabang ilmu gitu kan, membuka dialog, membuka bahkan dari yang beda aliran, yang nggak percaya kepada keimamahan beliau itu banyak yang berguru gitu kan. Buktinya Imam Abu Hanifah. Dari para syiahnya itu seperti Abu Basir itu kan, ada dicatat dalam sejarah itu, Mu'min At-Tak dan lain-lain itu banyak. Jadi Imam Ja'far itu ilmunya itu sudah menyebar ke 4.000 muridnya itu. Nah, itu ditulis oleh para murid-muridnya. Terus diceritakan, muridnya ini nanti punya murid diceritakan haddatsana begitu kan. Dicatat oleh ulama dalam dikumpulkan dalam Kutubul Arba'ah. Sebagaimana halnya hadis Nabi, perkataan Nabi Muhammad itu. Contohnya saya berkata, mazhab Muhammadi, maksudnya saya mengikuti mazhab Nabi Muhammad gitu kan. Jadi bukan berarti muridnya langsung Nabi Muhammad itu harus menulis kitab fikih gitu kan, halal haram gitu kan. Buktinya di dalam Sunni pun itu walaupun mengikuti Nabi Muhammad, ternyata madhabnya itu kan ke yang 4 itu yang 200 tahun setelah Nabi Muhammad begitu. Jadi dalam sejarahnya begitu. Jadi kesimpulannya itu, imam madhab yang diyakini oleh saya itu bukan berarti harus menulis kitab sendiri, nomor 1. Dan nomor 2, penulis kitab itu yang masih ada gitu kan, yang terbukukan gitu kan, membentuk sebuah kitab itu tidak harus langsung dari muridnya, tapi harus melewati jalur-jalur sanad-sanad sampai bersambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Sebagaimana halnya hadis Nabi itu harus melalui sanad-sanad. Contohnya seperti dalam hadis kan buktinya di dalam hadis Sunni itu yang dipegang itu kitab Bukhari, tidak langsung tercetak dalam sahabat gitu. Fadol. Cukup biar nggak terlalu panjang Ustaz Abid, mohon maaf. Host boleh, atau saya atau mau yang lain mau nanggepin? Host izin. Monggo Beb, lanjut Beb. Biar runtut Beb, lanjut antum Beb. Perhatikan ya,
kita garisi pernyataannya Bang Abid tadi. Jadi katanya dia, Imam Ja'far Shadiq, kan saya tanya, siapa murid-muridnya Imam Ja'far yang mengumpulkan istihadnya Imam Ja'far berbentuk karya tulis sehingga dipakai rujukan mazhab Ja'fari. Ya. Oleh Abang Abid dijawab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tadi, dua nama yang disebut, ya. Kita dengar bareng-bareng ya. Saudara Abid mengakui bahwasannya murid Imam Ja'far As-Shadiq itu yang istihadnya terbukukan itu diantaranya Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, dan Al-Imam Abu Hanifah. Yang anggaplah dua ini dulu nama, saya simpulkan ya. Kalau Mukmin At-Tak itu nggak punya karya juga ya, nanti masalah nanti ada Kutubul Arba'ah nanti saya jelaskan ya. Sekarang Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu ijtihad-ijtihadnya dalam masalah akidah itu bertentangan dengan akidah Syiah Imamiyah yang diyakini Bang Abid yang sekarang disebut mazhab Ja'fari. Bayangkan orang yang dididik langsung oleh Imam Ja'far seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i yang ada di Mekah sebelum Imam Syafi'i ke Madinah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq ini jadi ulama-ulama ahlu sunnah semuanya. Keyakinannya ahlu sunnah. Anak cucunya Imam Ja'far As-Shadiq yang tersebar di seluruh dunia, 90% berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Perhatikan. Ya, jadi kitab Muwatta Malik, Imam Malik belajar ke Imam Ja'far Shadiq langsung. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah mencatat istihad-istihadnya Imam Abu Hanifah, dan akidahnya Abu Hanifah sama seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian muncul kitab, perhatikan, muncul kitab yang paling tua, keyakinan yang diyakini Bang Abid itu, yang disebut tadi, oke, muridnya Imam Ja'far itu nggak nulis kitab tentang istihadnya Imam Ja'far, padahal nulis dan isinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bukan akidah Syiah. Kemudian setelah sekian ratus tahun, ya, ratus tahun, perhatikan ya, kitab Syiah Imamiyah yang tertua dalam masalah menulis hadis-hadisnya Imam Ja'far Shadiq adalah Al-Kafi, ya, karya Al-Kulaini, yang mana Al-Kulaini ini wafatnya tahun 329 Hijriah, perhatikan ya. Al-Kulaini wafat 329 Hijriah, Imam Ja'far Shadiq wafat 148 Hijriah. Berapa tahun itu selisihnya? Ya, saya nggak ngitung, intinya ratusan tahun ya. Antara Imam Ja'far Shadiq dengan Al-Kulaini berjarak ratusan tahun. Sekarang mari dipikir dengan akal yang tenang, yang adem, hati tanpa fanatik ya. Murid-muridnya Imam Ja'far secara langsung nulis kitab mengumpulkan istihadnya dan isinya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian muncul setelah 180 tahun ada orang namanya Kulaini nulis riwayat-riwayat tentang Imam Ja'far Shadiq, yang Kulaini sama sekali nggak bertemu Imam Ja'far Shadiq. Tiba-tiba isi riwayat tentang Imam Ja'far Shadiq di bukunya Kulaini ini berbeda dengan istihad-istihad yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq secara langsung. Ya, kemudian dari Al-Kulaini ini bercabang, muncul Kutubul Arba'ah yang lain, Man la yadurul faqih, Al-Istibsar dan lain sebagainya. Kemudian yang barang baru ini diyakini keyakinan Imam Ja'far, mazhab Ja'fari, sedangkan ijtihad daripada murid-muridnya Imam Ja'far yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang jelas terbukukan dianggap bukan mazhabnya Imam Ja'far. Penutup, mungkinkah ada seorang pendeta ya, dia itu mendidik murid-muridnya jadi Islam semua ya. Imam Ja'far Shadiq itu bukti bahwa akidah beliau sama dengan akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya murid-murid Imam Ja'far As-Shadiq yang masyhur yang diakui oleh Abid sendiri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, murid-murid besarnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan saya bisa nyebutkan banyak, semuanya di karya-karyanya kelihatan kental sekali Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dengan akal sehat saya rasa tahu mana mazhab Ja'fari asli, mana akidah yang sesuai dengan Imam Ja'far As-Shadiq yang asli, dan mana yang palsu hanya dikasih merek Ja'far As-Shadiq mazhab Ja'fari tapi aslinya ajaran dari pemalsu-pemalsu riwayat yang Al-Kulaini sendiri. Bentar, Al-Kulaini sendiri ya masih aja embel-embel. Sabar, lu kok dipotong. Al-Kulaini sendiri punya sanad ke Ja'far As-Shadiq yang saya yakin Abid ini kalau saya bukakan sanad-sanadnya namanya majhul semua di matanya Abid. Abid nggak tahu Kulaini itu ke Ja'far As-Shadiq lewat siapa, bingung dia, pusing 1000 keliling. Lanjut. Oke, silakan ditanggapi Pak Abid.
Waktu untuk antum Abid. Ya, iya. Dibuka mutnya. Mutnya antum buka. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alai. Monggo Pak Abid, ditanggapi Pak Abid. Jadi ketika ana menukil bahwasanya salah satu murid Imam Ja'far As-Shadiq, Abu Hanifah dan Imam Malik, itu bukan berarti mereka berdua itu mengikutin, Beb. Nah, itu kenapa saya bilang berguru, itu maksud saya itu hanya dengan kata-kata sopan gitu kan, menghormati orang berdua itu, imam yang ditokohkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam riwayatnya itu Imam Malik itu berkata, jadi Imam Malik itu begini perkataannya itu ya, kenapa saya bukan murid aslinya itu saya bilang, nanti kalau masalah tentang data itu karena ana ini gak punya HP 2, HP 1, kalau saya buka data HP ini hilang keluar dari komal kan, itu kan ini kan ibaratnya dialog nyantai dulu, bisa bersambung gitu kan. Kata Imam Malik itu bicara begini tentang gurunya yang saya dengan bahasa halus, dia berdua itu berguru ke Imam Ja'far Shadiq. Jadi